Shalom buat teman-teman semua dan buat Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Kelvin Rizalta. Di sini saya akan memaparkan dari laporan bacaan saya yang berjudul Injil-Injil Sinoptis dan Kisah Para Rasul, yang dari penulis buku Will Maxson, penerbit dari buku dari BPK Gunung Mulia. Di sini kami memaparkan dari halaman 131 sampai 209. Oke. Pertama-tama kita masuk dalam pendahuluan. Shalom teman-teman atau saudara. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Di sini saya akan mencoba memaparkan paper saya yang berjudul Injil-Injil Sinoptis dan Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Will Maxson dari penerbit buku BPK Gunung Mulia. Semoga saudara dan teman-teman dapat mengerti dari penjelasan saya ini dan juga dapat berguna bagi teman-teman semua. Kita masuk dalam pembahasan. 1. Masalah sinoptis. Oke. Kesejajaran yang luas dalam struktur kitab-kitab Injil menurut Matius, Markus, dan Lukas memungkinkan kita untuk meletakkan mereka berdampingan dengan begitu rupa sehingga bagian-bagian yang sesuai dalam ketiga Injil tersebut berdiri berhadap-hadapan. Mengingat adanya kemungkinan pandangan sinoptis demikian, kitab-kitab ini telah dinamai sinoptis sejak akhir abad yang ditentukan. Bila kita mengambil pandangan sinoptis ini, susunan kitab-kitab ini, kita dapat melihat bahwa ada sejumlah penyusun bahan-bahan yang agak mirip. Misalnya teman-teman, kita lihat pada pasal tentang perumpamaan dalam Matius 18 atau Markus 4, dan juga bisa dilihat dalam Lukas 8. Di pihak lain, kendati pun ada kesempatan-kesempatan yang mencolok, ada akhir dari Injil Matius dan Lukas diberikan rincian yang satu sama lain. Karena itu masalah sinoptis dapat diungkapkan sebagai berikut. Bagaimana kita menjelaskan persamaan yang benar dari ketiga karya itu satu sama lainnya? Dan bagaimana kita menjelaskan perbedaan-perbedaan yang ada sekalipun terhadap kesamaan yang luas? Oke teman-teman, di sini kita akan masuk lagi ke dalam kata A, usaha-usaha awal untuk mencegah masalah. Oke, di sini pemecahan untuk memecah masalahnya, mencari apa yang akan dipecahkan dalam masalah tersebut. Oke. Baru pada awal penelitian, pengantar perjanjian baru, dengan kata lain, baru pada sekitar pertengahan abad, masalah sinoptis sungguh-sungguh diakui dan orang-orang berusaha untuk menemukan pemecahannya. Oke. 4 teori yang beda dikembangkan sebagainya pada saat yang sama, yang lainnya secara berurutan. Namun, kita dapat membedakan macam-macam teori dasar berikut ini. Oke. Yang pertama itu teman-teman, teori Injil yang asli. Apa itu teori Injil yang asli? Teori Injil yang asli menganggap bahwa ada sebuah Injil asli yang tak ketahuan lagi jejaknya, yang ditulis dalam bahasa Aram. Oke. Di sini ada yang ke B lagi, teori naratif. Apa itu teori naratif? Teori naratif ini dikenal juga sebagai teori fragmen. Oke, yang menempuh garis berpikir yang sama sekali berbeda. Teori ini menduga ada banyak beredar kisah-kisah lepas atau naratif, bisa juga disebut dengan fragmen. Ada juga di sini disebut teman-teman teori tradisi. Apa itu teori tradisi? Teori tradisi ini membayangkan adanya suatu tradisi lisan atau pratulisan karena kebutuhan-kebutuhan penginjilan karyanya itu kemudian diterjemahkan dimainkan oleh penurun alihan lisan dalam perkembangan tradisi. Di sini juga ada disebut dengan teori saling ketergantungan. Di teori saling ketergantungan ini menganggap adanya ketergantungan sastra, dan demikian teori ini mengikuti garis yang ada pada dasarnya berbeda dengan teori-teori lainnya. Kenyataannya teman-teman, kini yang dialami serius
dihadapi bahwa hubungan ketergantungan bersamaan terhadap suatu faktor keempat, melainkan muncul sebagai hasil pemakaian yang langsung satu dengan yang lainnya. Kita masuk ke dalam B, teman-teman, teori dua sumber. Seperti tampak dari namanya, teori ini menganggap ada dua sumber yang berbentuk asal mula sastra Injil-Injil sinoptis. Yang pertama, teori ini, namun kesimpulan sementara ini bukan saja tidak perlu, melainkan pada saat yang sama juga menimbulkan kesulitan-kesulitan baru. Kenyataannya bahwa salah satu dari Injil yang lainnya itu tidak mengandung satu perikop tertentu yang ditemukan dalam Markus tidak dengan sendirinya berarti bahwa hal ini tidak ada dalam model yang digunakan. Kita pun perlu mencatat bahwa teori dua sumber memandang pada hubungan antara Markus dan Injil sinoptis lainnya semata-mata dari sudut ketergantungan sastra. Teori dua sumber ini telah begitu luas diterima bagi para sarjana sehingga orang cenderung untuk mengabaikan istilah teori. Dalam arti hipotetis, teori dua sumber menolong menjelaskan apa persamaan Injil sinoptis dan di mana perbedaannya, tetapi hanya sejauh hubungan-hubungan sastra dari kitab-kitab itu satu sama lain. Yang C, ke teman-teman, kepentingan teori dua sumber bagi tafsiran Injil-Injil sinoptis. Kelak kita akan mempertimbangkan masalah historitas dari apa yang dicatat dalam kitab-kitab Injil bagian 11. Tetapi kita sudah dapat mengatakan bahwa amatlah tidak mungkin bahwa paling tidak Matius dan Lukas merupakan saksi-saksi langsung dari Yesus, khususnya bila kita mempertimbangkan ketergantian mereka terhadap model-model sastra. Kita masuk di dalam yang kedua, tradisi sinoptis. Apa itu tradisi sinoptis? Penelitian atas Injil-Injil sinoptis yang dapat munculnya teori dua sumber mencapai titik perkembangan penting sekitar peralihan abad ini. Selalu dilaksanakan dengan maksud mencoba mendekati sedapat mungkin Yesus historis. Namun, keraguan selalu muncul. Keadaan sejenis sastra manakah Markus digolongkan? Ia bukan catatan sejarah atau biografi. Sehubungan dengan hal ini, apa yang dapat kita katakan tentang Markus? Kita lihat dari beberapa ahli, teman-teman. Wright menunjukkan bahwa Markus sama sekali tidak menciptakan suatu catatan historis, melainkan ia bergerak di teologi sebagaimana dipegangi gereja dan dipengaruhi oleh teologi ini dalam menulis dan mengungkapkan suatu pandangan teologis yang khusus dalam karyanya. Bukti terakhir dari pembenaran terhadap usaha tersebut diberikan oleh K.L. Smith. Pengenalan akan kenyataan ini adalah hal yang penting untuk tafsiran. Sebelum kita mempertimbangkan pendekatan khusus ini, kami akan memberikan suatu survei ringkasan terhadap satuan-satuan yang terpisah dan mencoba menyusunnya kembali. Yang pertama kita lihat adalah bentuk dan jenisnya, teman-teman. Bentuk dan jenisnya di sini ada disebut sebagai cerita-cerita mukjizat dan juga ada disebut suatu tahapan lanjutan antara bahan-bahan naratif dan bahan-bahan perkataan. Ada juga yang disebut perumpamaan menepati suatu bagian besar dari bahan-bahan perkataan. Ada banyak kesejajaran terhadap perumpamaan yang ada di dalam dunia kontemporer dengan perjanjian baru, terutama dari agama Yahudi yakini secara mutlak dalam setiap kasusnya. Sebagai besar, perumpamaan dapat kita telusuri kembali pada Yesus sendiri. Kita masuk dalam B, kritik bentuk. Besarnya kebebasan dalam pelbagai variasi yang telah kita catat selama menelusuri perkembangan dari berbagai satuan tradisi yang pisah, dan juga dalam pengambilan pola-pola tradisional dalam cerita-ceritanya.
Kita harus memulai dari kenyataan bahwa tradisi mengenal Yesus sebelum semua itu ditulis mengalami suatu proses penurun alihan lisan yang rinciannya tak dapat lagi disusun kembali. Oke. Kita masuk ke C, teman-teman. Pengumpulan awal. Injil-injil sinoptis muncul bukan karena Markus menggali dari fragmen bahan sumber yang ada padanya dan kemudian menyusun Injilnya. Kita dapat membeda-bedakan 3 tahap pengumpulan bahan. Bukan semata-mata merupakan kelanjutan dari bagian sebelumnya, melainkan mencapai batas tertentu terjadi dengan bersamaan dan sekali-kali juga saling tumpang tindih. Di sini ada beberapa terpapar untuk pengumpulan awal ini, teman-teman. Yang pertama yaitu A. Bentuk pengumpulan yang paling sederhana terjadi ketika bentuk-bentuk yang sama disatukan. Yang B. Tahap penengahan kedua dalam pengumpulan tradisi ini serupa dengan yang pertama, tetapi di sini diungkapkan unsur yang baru. Yang C. Tahapan menengah yang ketiga sekali lagi seperti tahap yang kedua, tetapi hasilnya agak beda. Oke. Persoalan sekarang ialah apakah Markus dalam memperluas karya gamannya, yaitu kisah sengsara ke belakang, dapat mempertahankan sifat karismatisnya, ataukah ia pun akan menyerah kepada penyejarahannya. Oke. Kita masuk ke dalam Injil Markus. A. Isi dan struktur. Kisah sengsara Yesus yang ada di hadapan Markus dan yang diperluasnya barangkali pada mulanya dimulai di pasal 14 ayat 1. Kisah ini disusun dengan jalan penyambungan apa mulanya merupakan tradisi-tradisi lepas yang ditulis mundur dari salib. Alur-alur pun bertentangan yang sama dalam Markus juga tampak dalamnya kenyataan bahwa unsur-unsur tradisi yang berbicara tentang pelayanan Yesus. Kenati pun suatu rangkaian berperistiwa diciptakan dengan cara ini, masih jelas bahwa kisah itu bertumbuh secara retrospektif dan juga semua tradisi dan kumpulan yang terpisah yang diambil Markus ini sebenarnya ditunjukkan untuk maksud pemberitaan. Yang ke B, proses penyantingan dalam Injil Markus. Wright menjadi menonjol karena dialah yang pertama-tama menunjukkan bahwa dalam menyusun Injilnya, Wright berpendapat bahwa teori penginjilan ini berkaitan dengan kenyataan bahwa depannya Markus memiliki berbagai tradisi yang gambarkan Yesus sebagai Mesias. Untuk memahami karya suntingan penginjilan yang paling awal ini, penting pula diperhatikan gagasan Galilea meskipun para pesarjana belum sepakat mengenai makna dari hal ini. Yang ketiga, teman-teman, penutupan Injil Markus. Naskah-naskah memberikan 3 teks yang berbeda. Karena itu, sementara pada suatu pihak kritik teks sepakat bahwa kita dapat menganggap teks ini asli, tetapi di sini terdapat kesulitan-kesulitan yang sungguh-sungguh. Tetapi amatilah di pertanyaan apakah kita dapat menghilangkan masalah tersebut dengan mengusulkan bahwa penutupnya telah hilang. Yang kedua, teman-teman, kepengarangan waktu dan tempat penyusunan. Karya ini diturun alihkan tanpa ada nama pengarangannya. Oke. Dan tradisi gerejalah yang menyambut Markus sebagai pengarangnya, dan tradisi gerejalah yang menyambut Markus sebagai pengarangnya. Dan penulisannya sering diusulkan di Roma, tetapi hal ini memungkinkan merupakan kesimpulan yang ditarik dari 1 Petrus 5 ayat 13, teman-teman. Yang kita masuk dalam kesimpulan. Bila memang benar bahwa gereja purba melalui bahan-bahan sinoptis tidak bermaksud mengatakan siapa Yesus di masa lampau, melainkan siapa dia sekarang.
Pengarangan Markus mencoba mengatasi proses ini dengan karya redaksionalnya. Karena itu, pesan pertama Markus dapat diringkas sebagai berikut. Si penulis penginjil memberikan dia yang pernah muncul sebagai dia yang akan datang kembali di yang dalam Eviania rahasia. Kini hadir ketika pemberitaan dilakukan. Kita masuk ke dalam Injil Matius, teman-teman. Isi dan struktur. A. Isi dan struktur. Pengarang Matius menggunakan Markus, Q, dan sebuah bahan khusus sebagai sumbernya. Hal itu mengungkapkan kegiatan penyuntingan yang sangat sengaja yang berdasarkan suatu titik total teologis yang tertentu. Kita ada beberapa pilihan, kita ada beberapa paparan di sini, teman-teman. Yang pertama, kerangka Markus diperluas ke belakang. B. Di dalam kerangka itu kita dapat menelusuri suatu pengumpulan bahan yang sesuai dengan temanya. C. Selanjutnya, di antara ciri-ciri khusus dapat kita sebutkan dari seringnya bukti kitab suci. Kita masuk ke B, teman-teman. Proses penyuntingan dalam Injil Matius. Ketika Matius menggunakan perjanjian lama, khususnya dalam kutipan-kutipan yang dahulu rumus tetap, dengan maksud menunjukkan bukti-bukti kitab suci. Ia telah meliputi penggunaan perjanjian lama dalam tradisi sebelumnya, yang belum menggunakan bahasa perjanjian lama dengan maksud mengungkapkan sifat eskatologis dari apa yang sedang terjadi. Namun Matius tidak memiliki persediaan naubat perjanjian lama untuk memenuhinya yang dilihatnya terjadi di dalam hidup Yesus. Kita masuk ke C. Kepengarangan waktu dan tempat penyusunan. Karya ini sampai kepada kita secara anonim. Tetapi menurut suatu tradisi gereja mula-mula, pengarangnya adalah Matius. Salah satu dari kedua belas murid. Dapat dipahami bahwa kitab ini berasal dari Pella yang terdapat di daerah sebelah timur Yordan, tempat komunitas Kristen Yahudi di Yerusalem menemukan daerah pertemuan baru setelah pelarian dari kota itu tak lama sebelum kehancuran dalam tahun 70 Masehi. Tetapi ini tak melebihi daripada suatu kemungkinan saja. Sekarang kita sampai ke dalam kesimpulan atau tahap-tahap tafsiran terhadap Injil-Injil sinoptis. Pada pembahasan kali ini kita telah melakukan dalam bagian 10 bagi 4 telah menunjukkan bahwa bahan-bahan sinoptis mengalami proses pemberitaan yang panjang. Pada mulanya suatu-satunya tradisi yang terpisah-pisah terbentuk, kemudian diperluas dan disesuaikan seturut dengan kebutuhan. Variasi-variasi yang muncul karena perbedaan dalam keadaan-keadaan yang ditentukan oleh sejarahnya. Kita memiliki bukti sastra langsung hanya dari tahap-tahap terakhir dalam perkembangan ini. Dari sekian dari laporan bacaan saya, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam saya berbicara, saya minta maaf, dan jika ada salah-salah dalam pemaparan saya juga minta maaf, teman-teman. Sekian dari pemaparan saya dari laporan bacaan saya ini. Shalom, terima kasih.